Oke. Tama sedikit tersenyum, dan berkata, ngomong-ngomong, alasan aku meneleponmu, aku ingin kamu menambahkan 3 kuota. Tapi mereka datang secara terpisah dan tidak mengganggu kuota yang sebenarnya. Baraka bertanya, Tuan Renza, apa maksud Anda gelombang terakhir harus memiliki total 53 orang? Tama bersenandung, ya. Baraka berkata, Tuan Renza, semua dosis obat sudah sesuai sekarang, dan tidak ada cara untuk menyamakan dosis dari 3 orang tambahan. Jika kita mengencerkan sebagian obat dari 50 orang lainnya, dapatkah kita membaginya menjadi 53 bagian? Tidak perlu. Tama berkata dengan santai, setelah kamu membawa mereka bertiga ke perawatan, mereka harus diberikan sesuai dengan pengobatan normal. Aku keluar kota selama beberapa hari terakhir, dan aku akan memberimu obat yang hilang ketika aku kembali dalam 2 hari. Baraka tidak memikirkannya. Dia berkata, oke, Tuan Renza. Tama berkata lagi, ngomong-ngomong, mereka bertiga ada di gerbang sekarang, kamu bisa pergi dan membawanya sendiri. Yang satu namanya Bam dan satunya lagi Siren. Yang ketiga adalah kenalan lamamu, James dari FDAAS. James, Baraka heran, dan mau tidak mau bertanya. Tuan Renza, saya berani bertanya, mengapa Anda membukanya? Tama tersenyum dan berkata, tepat ketika dia secara tidak sengaja memicu hadiah tersembunyi. Saya mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa jika dia benar-benar dapat beramal dengan hatinya tanpa meminta imbalan apapun, BW Powder mungkin memberinya kesempatan. Kali ini hapus saja kata mungkin. Baraka berkata tanpa ragu berkata, oke, Tuan Renza, jangan khawatir, saya akan mengaturnya. Tama berkata, 2 lainnya adalah anak muda yang kebetulan saya temui. Dan mereka ditakdirkan untuk bersamaku, jadi kamu bisa mengaturnya bersama. Tama menginstruksikan lagi, namun setelah kamu menerima pasien, kamu menempatkan putra James di bangsal anak-anak dan mengisolasinya dari 2 lainnya. Jangan biarkan mereka berdua mengetahui identitasku, tetapi kamu dapat menemukan kesempatan untuk menjelaskan James secara pribadi. Aku pasti tidak bisa memberikan bantuan ini dalam keadaan linglung. Biarkan bocah tua ini tahu siapa yang memberi kesempatan. Baraka segera berkata, saya mengerti Tuan Renza. Ketika saatnya tiba, saya akan menemukan kesempatan untuk menjelaskan dengan jelas kepadanya secara langsung. Setelah selesai berbicara, Baraka mengingat sesuatu dan segera bertanya, Tuan Renza, setelah saya bertemu James kali ini, apakah Anda ingin saya memberitahu dia identitas asli Anda? Tama bersenandung dan berkata, katakan langsung padanya. Saya baru saja berencana untuk mengambil anak laki-laki tua ini untuk saya gunakan sendiri di masa depan. Kali ini saya akan langsung merekrutnya ke dalam grup. Baraka bertanya dengan heran, Tuan Renza, apakah Anda menginginkan James? Apakah dia akan bekerja sama dengan kita? Tama berkata, bukan hanya kerja sama, saya ingin dia bergabung dengan kami dan menjadi anggota BW Powder. Berbicara, Tama berkata lagi, dia telah mengundurkan diri dari FDA. Tidak mungkin dia datang dan pergi kapanpun dia mau dalam posisi seperti direktur. Jadi sudah pasti tidak mungkin untuk kembali ke FDA. Dia telah bekerja di FDA selama bertahun-tahun. Tidak hanya dia memiliki hubungan yang sangat dalam dengan organisasi dan industri farmasi Amerika Utara, tetapi yang lebih penting, dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang aturan main di seluruh FDA dan bidang farmasi Amerika Utara. Maka dia pasti akan membantu BW Powder menduduki pasar Amerika Utara dalam waktu singkat. Setelah mendengar ini, Baraka berkata dengan penuh semangat, Tuan Renza benar. Jika kami ingin membuka situasi di Amerika Utara, James benar-benar kandidat terbaik kami. Tama berkata, ketika kamu bertemu dengannya, beritahu dia identitasku dan taruhannya.
dan kemudian katakan padanya, aku akan meluangkan waktu untuk bertemu dengannya ketika aku kembali dalam beberapa hari. Baraka segera berkata, oke, Tuan Renza, saya pasti akan menyampaikannya kepadanya. Saat ini, Bam, Siren, dan James di luar pintu sudah menunggu dengan cemas. Bahkan sekarang, mereka tidak yakin apakah hal ini dapat dipercaya atau tidak. Dan mereka semua tahu bahwa apakah hal ini dapat dipercaya atau tidak terkait langsung dengan kehidupan 3 pasien kanker. Jadi semua orang sangat gugup. Petugas keamanan menunggu beberapa saat, dan ketika tidak ada yang keluar untuk menjemput mereka, dia melangkah maju dan berkata, 3, waktumu sudah habis, tolong keluar dari penjagaan dan tunggu. Bam buru-buru berkata, tunggu sebentar, diperkirakan seseorang akan segera datang menjemput kita. Petugas keamanan berkata dengan serius, waktunya telah tiba, dan 3 langkah di luar penjagaan tidak akan memengaruhi penantian Anda. Ketika orang yang menjemput Anda datang, saya akan membiarkan Anda masuk. Bam tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, oke, ayo tunggu di luar penjagaan dulu. Begitu kata-kata itu jatuh, seorang pria berkata, Pak, ini teman-temanku, biarkan mereka masuk. Beberapa orang menoleh untuk melihat, hanya untuk menyadari bahwa orang yang berbicara ternyata adalah manajer umum BW Powder, Baraka. Penjaga keamanan yang dikenal sebagai Pak Halim melihat kedatangan Baraka, dan segera berkata dengan sangat sopan. Tuan Baraka, karena mereka adalah teman Anda, tolong bantu saya untuk mendaftarkan informasi mereka. Menurut peraturan BW Powder, setiap pengunjung dari luar harus dapat diakses oleh staf internal. Dan setiap pegawai penjemputan juga harus mendaftarkan informasi pengunjung dengan sebenar-benarnya, yang nyaman untuk manajemen terpadu, bahkan Baraka tidak terkecuali. Baraka mengangguk, menatap mereka bertiga, dan berkata sambil tersenyum, saya kenal Tuan James, dan 2 lainnya, tolong tunjukkan dokumen pribadi Anda, dan saya akan mendaftar. Bam tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, halo Tuan Baraka, nama saya Bam. Ini pacarku, Siren. Kami adalah teman damar, dia meminta kami untuk datang kepadamu. Baraka sedikit tersenyum dan berkata, saya tahu. Dia sudah menelepon saya. Jangan khawatir, saya akan memenuhi apa yang dia janjikan padamu. Bam dan Siren menangis bahagia. Dalam benak pasien kanker, status BW Powder jauh lebih tinggi daripada Mayo Clinic. Diterima oleh BW Powder untuk uji klinis menunjukkan bahwa orang telah menyelesaikan putaran balik di depan gerbang neraka. Menggendong anak James pun semakin heboh dan menangis terseduh-seduh. Dia memandang Baraka dan berkata dengan penuh rasa terima kasih dan rasa malu. Tuan, terima kasih telah memberi Jonathan kesempatan ini. Maafkan saya atas kesombongan dan ketidaktahuan saya di awal. Petik 2. Baraka berkata sambil tersenyum, Tuan James, orang yang ingin kamu ucapkan terima kasih bukanlah aku. Aku akan berbicara denganmu secara detail nanti. Setelah itu, ia mengambil sertifikat yang diserahkan Bam dan Siren, dan dibuat untuk mereka setelah mendaftar. Dia berkata, silakan ikut saya akan mengantar kalian sekarang. Mereka sangat gembira dan segera mengikuti Baraka ke BW Powder. Begitu memasuki gerbang BW Powder, kamu bisa melihat beberapa kendaraan komersial diparkir di pinggir jalan di dalam pintu. Baraka menunjuk ke salah satu dari mereka dan berkata kepada ketiga orang itu, BW Powder saat ini mencakup area yang sangat luas. Pusat uji klinis berikutnya berjarak 1,5 km dari pintu, ayo pergi ke sana dengan mobil. Beberapa orang mengangguk dan mengikuti Baraka ke dalam kendaraan komersial. Pengemudi menyalakan mobil, dan Baraka mulai memperkenalkan, setelah saya menerima telepon tadi. Saya sudah mengatur tempat uji klinis untuk kalian.
Tetapi uji klinis kami terpisah untuk orang dewasa dan anak di bawah umur. Jadi Tuan Bam dan Nyonya Siren akan langsung ditugaskan ke kelompok dewasa, yang terdiri dari 4 pasien dalam satu bangsal, dan kerabat tidak diperbolehkan mengunjungi atau menemani mereka. Dan tim perawat kami sendiri akan bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari dan perawatan hidup yang diperlukan. Mereka buru-buru mengangguk. Bagi mereka, apakah ada anggota keluarga yang menemani mereka tidak penting. Yang penting mereka bisa saling menemani, dan itu sudah cukup. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.